Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Terima kasih telah menonton channel ini lagi. Walaupun channel ini itu isinya tugas semua, tapi insya Allah semua tugas yang ada di channel ini itu bermanfaat gitu ya. Semuanya berbau edukasi lah gitu, tidak ada yang sifatnya tidak bermanfaat lah insya Allah seperti itu. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme. Nah, seperti yang kita tahu bahwa metabolisme itu sangatlah lazim di telinga kita. Akan tetapi banyak dari kita itu belum sepenuhnya tahu sebetulnya apa itu metabolisme dan detail-detail gitu ataupun rangkaian segala macam metabolisme dalam tubuh kita itu bagaimana proses terjadinya. Nah, pada video ini kita akan coba bahas beberapa hal mengenai metabolisme. Yang pertama, kita akan coba mengupas secara tuntas mengenai definisi dari metabolisme itu. Secara ringkas, definisi dari metabolisme itu merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Nah, dan metabolisme ini menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Jadi intinya semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup itu dinamakan dengan metabolisme. Akan tetapi ada metabolisme untuk menyeimbangkan energi atau menyesuaikan energi. Jadi ada yang memecahkan energi, ada juga yang membentuk energi. Dan semuanya itu merupakan proses vital dalam organisme. Dan semuanya itu berhubungan erat dengan energi gitu ya. Nah, sebetulnya metabolisme ini kita maju ke klasifikasi ya. Metabolisme ini dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah katabolisme dan yang kedua adalah anabolisme. Apa perbedaan dari keduanya gitu ya? Apa perbedaan antara katabolisme dengan anabolisme? Kalau katabolisme itu adalah proses pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks ke sederhana. Kalau anabolisme, proses pemecahan senyawa-senyawa organik sederhana ke kompleks. Jadi berkebalikan keduanya ini tuh. Nah, kalau katabolisme ini terjadi di hewan dan manusia. Kalau anabolisme terjadi di tumbuhan. Nah, contoh dari kompleks kesederhana itu apa gitu ya? Dari kompleks kesederhana itu seperti ini. Jadi, misal gitu ya. Amilum, kita makan nasi itu kan mengandung amilum itu sangat masih kompleks tuh ya, masih polisakarida, masih banyak ikatannya. Dilaksanakanlah metabolisme sehingga dihasilkanlah monosakarida dalam bentuk glukosa ataupun fruktosa. Nah, glukosa ini tuh akan diolah kembali gitu ya dalam proses katabolisme ini sehingga dihasilkanlah energi. Jadi betul-betul dari yang paling padat, paling kompleks ke sederhana dan yang paling sederhana lagi. Jadi itu merupakan katabolisme. Bagaimana dengan anabolisme? Anabolisme kan ada di tumbuhan nih. Kebalikannya, dari proses ataupun senyawa yang sederhana menjadi kompleks. Contohnya, kalau tumbuhan kan dia itu mendapatkan nutrisi dari air, H2O, dan dari CO2. Itu sangat sederhana gitu ya. CO2 dan H2O itu sangat sederhana. Kemudian dilaksanakanlah anabolisme di dalam tubuh tumbuhan itu sehingga dihasilkanlah suatu buah yang memiliki energi ya, nutrisi itu buah. Nah, itu sangat kompleks. Nah, itu merupakan proses anabolisme dari yang paling sederhana sehingga dihasilkanlah sesuatu hal yang sangat kompleks seperti itu. Oke, kita akan coba fokus kepada katabolisme terlebih dahulu seperti itu. Ternyata katabolisme ini itu dapat diklasifikasikan kembali menjadi dua, yakni respirasi aerob dan respirasi anaerob gitu. Kalau respirasi aerob itu apa? Respirasi yang membutuhkan oksigen. Jadi oksigen itu oksigen bebas ya. Jadi ke respirasi yang membutuhkan oksigen dalam artian ketika tidak ada oksigen, beberapa hal katabolisme yang merupakan respirasi aerob dalam tubuh kita itu tidak dapat berproses kalau tidak ada oksigen. Seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan respirasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Jadi, tidak membutuhkan sama sekali tidak membutuhkan oksigen. Terbuka ya. Jadi, akan terus senantiasa berjalan gitu. Untuk respirasi anaerob contohnya apa? Contohnya adalah fermentasi itu. Fermentasi kan ditutup nih. Kalau misalnya kita buat apa itu pasti ditutup tuh. Kalau misalnya di botol atau di mana pasti ditutup. Nah, kalau dibuka nanti dihasilkanlah kayak semacam etanol. Nah, itu merupakan hasil dari fermentasi dan merupakan proses respirasi anaerob. Nah, setelah kita memfokuskan ke katabolisme, kita akan memfokuskan kembali kepada respirasi aerobnya terlebih dahulu. Jadi kita coba kesampingkan respirasi anaerobnya. Jadi kita fokuskan kepada respirasi aerob. Ya. Nah, respirasi aerob ini gitu ya dalam tubuh manusia ini ada 4 rangkaian. Jadi semua rangkaian ini tuh sangat berkesinambungan gitu ya, dari rangkaian 1, kedua, ketiga, keempat semuanya saling berhubungan semua.
Dan keempat rangkaian tersebut itu apa aja? Pertama glikolisis. Nah, setelah dilaksanakan glikolisis, ternyata bahan tersebut akan diproses kembali pada proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, setelah dekarboksilasi oksidatif selesai, lanjut lagi kepada siklus Krebs. Setelah siklus selesai, lanjut lagi kepada transport elektron. Nah, jadi keempat ini tuh merupakan rangkaian ya, bukan jenis-jenis gitu ya. Tapi semuanya ini adalah rangkaian respirasi aerob dalam tubuh manusia. Nah, kita kan sudah mengetahui dari definisi tadi kan, kalau misalnya respirasi aerob ini ataupun metabolisme itu dilaksanakan di intrasel. Nah, terus di mana aja sih gitu ya? Glikolisis di mana, di organel mana, terus 2 mana, 3 mana, 4 mana. Nah, jadi glikolisis ini itu terjadi di sitosol ataupun sitoplasma suatu sel gitu ya. Sitoplasma itu di mana gitu ya? Sitoplasma itu adalah cairan ataupun lautan dari organel-organel yang ada dalam sel. Ya, coba dibayangkan, sel itu kan ada banyak organel, di samping-samping organel itu ada berbagai macam cairan. Nah, disitulah proses glikolisis. Nah, kalau dekarboksilasi oksidatif itu di mana? Kalau dekarboksilasi oksidatif itu dilaksanakan di mitokondria, tepatnya di matriksnya ataupun pokoknya di mitokondria, gitu seperti itu. Nah, kemudian siklus Krebs itu di mana? Siklus juga sama di matriks mitokondria. Jadi betul-betul di satu tempat yang sama, akan tetapi ada dua proses respirasi aerob di sana. Nah, kemudian dilanjutkanlah kepada transfer elektron yang dimana transfer elektron ini dilaksanakan di kista mitokondria. Nah, kista ini tuh sebetulnya kalau misalnya kita coba bayangkan kan mitokondria itu memiliki beberapa celah tuh di dalam mitokondria itu ada celah-celahnya. Jadi di luar matriks tapi masih di dalam mitokondria. Jadi belum keluar mitokondria tapi udah di luar matriks. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada lapisan-lapisan hampir keluar lah gitu ya transfer elektron ini seperti itu. Oke, kita akan coba bahas rangkaiannya. Sebenarnya rangkaiannya gimana sih ya? Kita dapat energi dari proses metabolisme ini tuh gimana gitu ya. Oke, kita akan coba bahas yang pertama di proses glikolisis. Jadi proses glikolisis ini tuh membutuhkan satu bahan yang kita tahu bersama ya. Jadi glikolisis ini tuh membutuhkan senyawa glukosa gitu ya. Seperti yang udah kita tadi bahas, glukosa ini kan sudah monosakarida. Ternyata walaupun sudah monosakarida, ternyata kita akan olah kembali sampai menghasilkan energi gitu ya. Jadi Masya Allah gitu ya, Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sangat detail dan sangat mendalam sekali seperti itu. Nah, kita anggap ini adalah glukosa. Glukosa itu atom C-nya itu ada 6. Jadi kita anggaplah lingkaran-lingkaran ini adalah atom C-nya. Nah, pada proses glikolisis, proses pertama itu, dia itu akan dibantu oleh ATP gitu ya, untuk mengikatkan diri dengan fosfor. Sehingga glukosa ini itu memiliki nama glukosa 6-fosfat. Setelah glukosa 6-fosfat ini itu terbentuk, nah dia itu akan berubah bentuk nih. Dia itu akan berubah bentuk menjadi fruktosa 6-fosfat. Ini hanya berubah bentuknya aja, gitu ya. Tetap atom C-nya 6 dan atom P-nya 1. Nah, setelah itu, India itu akan membutuhkan energi kembali. Ya, jadi kita sudah menggunakan 2 ATP nih ya. Kita sudah menggunakan 2 ATP dan membentuk fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, jadi si fosfatnya itu berikatan di atom C nomor 1 dan atom C nomor 6 seperti itu. Nah, kemudian kan kita ada 6C dan ada 2P gitu kan. Ternyata proses setelahnya itu adalah memecah keduanya itu menjadi sama bagian. Berarti sama bagian itu apa? 3C dan 1P ada 2 gitu. Nah, itu tuh ada apa aja gitu. Kita namakan kedua senyawa ini itu apa? Jadi fosfogliseraldehid dan fosfogliseraldehid. Dua-duanya adalah fosfogliseraldehid. Jadi pemecahan itu membentuk dua senyawa fosfogliseraldehid. Nah, ternyata dia itu akan berikatan kembali dan menjadi dua buah bifosfogliseral. Kemudian bifosfogliseral ini itu akan berubah bentuk, berubah ikatan. Jadi 1,3 bifosfogliseral. Jadi kan tadi cuma bifosfogliseral aja nih. Nah, kita coba ikatkan gitu ya secara khusus untuk atom P dari masing-masing senyawanya itu. Jadi di atom C nomor 1 dan atom C nomor 3 jadi kita namai 1,3 bifosfogliseral. Nah, ternyata gitu ya, salah satu P dari kedua senyawa yang terbentuk ini itu terlepas sehingga namanya itu berubah lagi jadi 3 fosfogliseral. Tadi kan B ya. B ada 2 fosfo, sekarang cuma satu doang dan berikatan di atom C nomor 3 doang. Jadi namanya adalah 3 fosfogliseral
serang seperti itu. Nah, kemudian ternyata yang tadinya P-nya itu berikatan di atom nomor 3, dia itu akan berubah ya, jadi ke atom nomor 2. Sehingga dinamai 2 fosfogliserat dan dua-duanya sama nih. Dan ternyata si fosfor ini pun terlepas sehingga menghasilkan asam pirufat. Seperti itu. Nah, di sela-selanya itu sebetulnya kita itu mendapatkan ATP ya. Sebetulnya di mana sih ya kita itu mendapatkan ATP? Jadi kita itu mendapatkan ATP di dua proses. Jadi eh, ketika tadi nih 1,3 bisfosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Jadi ketika dia itu memecah ataupun mengeluarkan P-nya, jadi ketika tadi nih ya, kita itu mengeluarkan P-nya, kita coba rewind ya. Kita rewind. Nah, awalnya kan 3 nih. Nah, waktu hilang ini dia menggunakan ATP lagi. Membentuk ATP lagi. Dia itu jadi ketika dia mengeluarkan ini, dia itu membentuk ATP. Nah, itu merupakan ATP yang pertama nih yang dibentuk di glikolisis. Terus ATP kedua itu dihasilkan di mana? Jadi glikolisis ini tuh menghasilkan 2 ATP ya. Dia itu mendapatkan ATP ketika dia itu masuk ke merubah 2 fosfogliserat menjadi enol pifurat. Jadi ketika dia itu merubah ataupun mengeluarkan si P yang tadi. Nah, P sebelum asam pirufat itu dia itu kan dikeluarkan ya. Dan dia itu mendapatkan ATP di sana. Dan akhirnya kita itu dapat kesimpulan nih. Jadi ketika satu buah glukosa gitu ya digabung dengan 2 ATP tadi ya, kita coba ingat-ingat. Kok 2? Coba ingat-ingat lagi ya. Tadi 2 enggak? 2 menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Nah, NADH dari mana? Nah, mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa membaca-baca lagi karena sangat panjang nih kalau misalnya kita bahas di video yang singkat ini. Jadi ada 2 NADH dan 2 ATP dan 2 asam pirufat yang dihasilkan oleh proses glikolisis ini. Oke, kita akan lanjut kepada proses yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Nah, pada proses dekarboksilasi oksidatif ini tuh merupakan proses lanjutan dari glikolisis. Jadi bahannya itu adalah asam pirufat gitu. Bahannya itu asam pirufat. Tadi kan kita itu tadi menghasilkan asam pirufatnya. Nah, jadi asam pirufat ini kan atom C-nya 3. Nah, pada asam pirufat ini dia itu ternyata akan melepaskan satu atomnya. Ya, dalam bentuk CO-omin. Sehingga dia itu akan membentuk suatu CO2 ya. Jadi CO-omin itu melepaskan diri dan dia itu akan membentuk CO2 gitu ya. Nah, ketika dia itu melepaskan satu atom C-nya, dia itu jadi kelebihan elektron. Sehingga elektron yang kelebihan ini itu akan berikatan dengan NAD+ dan membentuk NADH seperti itu. Jadi udah dihasilkan nih CO2 dan NADH nih. Tadi satu asam pirufat. Nah, kemudian si asam pirufat ini kan tinggal 2 nih. Namanya juga berubah jadi asetat doang. Dia itu akan berhubungan dengan koenzim A ya. Koenzim A sehingga menghasilkan asetil-CoA. Jadi intinya satu asam pirufat itu akan menghasilkan satu CO2 dan satu NADH. Nah, tadi itu kita menghasilkan berapa asam pirufat dalam glikolisis? Kita menghasilkan 2 asam pirufat seperti itu. Jadi kita itu ketika maju ke dekarboksilasi oksidatif berarti kita itu menghasilkan 2 asetil-CoA juga. Tadi kan kita membahas hanya pemecahan dari satu asam pirufat menjadi ini ya. Jadi satu asetil-CoA, CO2 dan NADH. Ketika asam pirufat ada 2 berarti ada 2 juga hasil produknya. Ada 2 asetil-CoA, ada 2 CO2 dan ada 2 NADH. Jadi kesimpulannya dekarboksilasi oksidatif ini tuh akan menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 CO2 dan 2 NADH. Tadi dibantu oleh koenzim A. Karena ada 2 asam pirufat berarti koenzim A-nya juga ada 2 gitu ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut kepada siklus Krebs. Krebs kepiting bukan. Jadi siklus Krebs itu ditemukan oleh yang namanya tuh Krebs gitu ya. Nah, siklus Krebs itu apa? Sama seperti tadi ya, dekarboksilasi oksidatif yang merupakan lanjutan dari glikolisis. Siklus Krebs juga merupakan kelanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif. Tadi hasilnya itu apa? Asetil-CoA. Ya, kita harus ingat-ingat nih, hasilnya adalah asetil-CoA. C-nya berapa? C-nya 2. C-nya 2 kan tadi. Ya, harus ingat-ingat nih, jangan sampai lupa. Nah, pada siklus Krebs ini tuh gitu ya. Proses pertama, dia itu akan berikatan dengan asam oksaloasetat yang memiliki atom C4.
Kalau dijumlahkan jadi 6. Sehingga namanya juga asam sitrat. Nah, kemudian gitu ya, si asam sitrat ini tuh mengeluarkan salah satu C-nya. Mengeluarkan salah satu C-nya gitu ya. Lepas satu jadi 5, tinggal 5 nih C-nya. Terus kelebihan elektron. Ketika kelebihan elektron, dia itu akan berikatan dengan NAD+ sehingga membentuk NADH. Nah, berarti kita udah dapetin satu NADH nih ya. Nah, jadi tinggal 5C dan namanya itu asam isositrat seperti itu. Nah, kemudian asam isositrat juga akan melepaskan salah satu atom CO2-nya. Ya, akan melepaskan salah satu atom CO2-nya. Jadi asalnya 5, lepas 1 C-nya jadi tinggal 4. Sama kayak yang tadi, dia itu jadi kelebihan elektron ketika lepas si C-nya ini. Akhirnya, dia itu apa? Akhirnya, dia itu, nah kita pakai ini ya, pakai laser pointer. Akhirnya, dia itu akan berikatan dengan NADH lagi. NAD+, itu yang membentuk NADH. Udah dapat nih 2 NADH. Nah, kemudian, gitu ya, dia itu akan membentuk asam alfa getoglutarat. Yang dimana dia itu akan melepaskan CO2. Dan dia itu akan membentuk senyawa yang berkelebihan elektron dan berikatan kembali dengan NAD+ yang ada di sekitarnya gitu ya. Sehingga membentuk NADH. Dan berarti udah ada 3 nih NADH nih. Terus ini apa nih CoA nih? Jadi CoA juga ikut terkontribusi ini di sini. Jadi untuk proses selanjutnya, jadi asam alfa ketoglutarat ini itu ketika dibarengi gitu ya ataupun dikombinasikan dibantu oleh asetil CoA, dia itu akan membentuk suksinil CoA. Jadi kalau dibuang C-nya 1 nih, jadi tinggal 4C seperti itu. Nah, kemudian si suksinil CoA 4C ini itu akan melanjutkan prosesnya. Prosesnya itu akan lanjut ke asam suksinat ya. Asam suksinatnya itu masih dalam bentuk 4C gitu. Nah, kemudian kenapa ada ADP dan ATP di sini? Jadi, suksinil CoA ini tuh ketika dirubah menjadi asam suksinat itu ternyata akan menghasilkan GTP. Yang kemudian ataupun ADP gitu ya. Kemudian dia itu akan membentuk ataupun berubah menjadi ATP. Oh, ternyata di proses ini tuh dihasilkan 1 ATP gitu walaupun C-nya tetap 4. Kemudian kita akan lanjut. Nah, ada FADH nih gitu. FADH apa nih? Gitu kan. Jadi di FADH ini tuh dia itu merupakan produk yang dihasilkan ketika asam suksinat ini itu diubah menjadi asam fumarat gitu ya. Jadi itulah produknya FADH ini. Kemudian, nah dia itu akan melangsungkan proses yang menggunakan oleh H2O gitu ya. Sehingga dia itu menghasilkan asam malat yang tetap 4C. Nah, kemudian dia itu akan lanjut lagi. Dia akan lanjut lagi menjadi asam oksaloasetat. Nah, asam oksaloasetat ini tuh akan berikatan kembali dengan asetil-CoA yang dari dekarboksilasi oksidatif. Jadi akan terus aja berputar-putar. Tadi kan asetil-CoA itu akan berikatan dengan asam oksaloasetat untuk membentuk sini ke sini. Ternyata menghasilkan asam oksaloasetat. Nah, dia itu akan membentuk lagi menunggu lagi asetil-CoA yang baru, lanjutin lagi ke sini. Kemudian dia menunggu lagi asetil-CoA yang baru, lanjut lagi ke sini, seperti itu. Itu merupakan siklus Krebs seperti itu. Nah, kesimpulannya apa kalau di siklus Krebs? Kesimpulannya bahwa di siklus Krebs itu dia itu akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP dan 4 CO2 gitu seperti itu. Nah, tinggal bisa teman-teman hitung ya. Dari yang tadi di sini gitu ya. Tinggal hitung aja gitu CO2-nya ada berapa, kemudian ATP-nya ada berapa, kemudian NADH-nya ada berapa dan sebagainya. Dan ini tuh sekali lagi yang kita bahas itu baru 1 asetil CoA seperti itu. Oke, kita akan lanjut pada yang terakhir adalah transport elektron. Nah, kita akan coba simpulkan ya di glukosa nih. Tapi kita coba notice ataupun coba teliti mengenai NADH dan FADH-nya ya. Kita coba teliti di situ. Nah, di proses glikolisis ada yang dibentuk yang dibentuk itu adalah 2 NADH. Di proses dekarboksilasi oksidatif dibentuk 2 NADH. Kemudian di proses siklus Krebs dibentuk 6 NADH. Kalau dijumlahkan ada berapa NADH yang terbentuk? Ada 10 ya. Kita itu dari 3 proses sebelumnya itu telah dibentuk 10 NADH. Simpan nih di otak. Nah, kemudian kita akan coba ngenotis kepada FADH.
FADH itu di glikolisis sama dekarboksilasi oksidatif dia tidak ada ya, tidak ada produk yang dihasilkan berupa FADH. Akan tetapi FADH itu akan dihasilkan di proses siklus Krebs. Jadi dari 3 proses ini tuh dihasilkan 2 FADH. Kemudian ada ATP yang dihasilkan berapa nih? Ada 2 ATP di glikolisis dan 2 ATP di asam oksaloasetat. Jadi ada 4 ATP. Simpen. 10 NADH, 2 FADH dan 4 ATP seperti itu. Nanti ATP itu sebetulnya gak bakal 4 yang digunakan ya. Nanti kita bahas di akhir nih. Udah ke save nih ya. Oke, kita maju ke transfer elektron. Jadi ini itu merupakan salah satu bentuk ataupun simulasi ataupun ilustrasi sederhana transfer elektron ya. Tapi di sini itu adalah yang akan coba saya tampilkan gambarnya itu hanya NADH-nya aja ya. Transfer elektron yang melibatkan NADH menjadi ATP. Jadi prosesnya gimana? Nah, jadi ketika NADH sudah sampai di gerbang gitu, berarti gerbang lain itu ya, di kista ini tuh gerbang. Dia itu akan masuk kepada yang namanya itu kompleks protein. Nah, dia itu akan masuk ke kompleks protein. Kompleks protein itu mana aja nih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu ya. Itu adalah kompleks protein namanya kompleks protein. Nah, jadi NADH itu akan masuk kepada kompleks protein ini. Nah, karena ini tuh sifatnya eksklusif gitu ya, eksplosif. Jadi dia itu akan menghembuskan atau melonjakkan ion H+ di sini. Gitu ya. Tapi dia itu tetap melanjutkan kepada yang namanya itu koenzim Q ya. Dia itu akan jadi ada yang ke atas terhembus tapi ada juga yang tetap lanjut ke koenzim Q. Nah, jadi udah ada yang ke atas satu dan ada yang ke koenzim Q. Nah, dari koenzim Q dia itu akan masuk kepada kompleks protein yang nomor 3. Sama kayak yang tadi gitu ya. Dia itu akan terus gitu ya. Nah, dia itu akan membentuk H+ yang kedua gitu ya. Nah, kemudian dia itu ya si dari koenzim Q ini tuh dia itu akan dioksidasi oleh sitokrom B gitu ya. Sehingga dia itu akan masuk kepada sitokrom C. Ketika masuk ke sitokrom C, dia itu akan masuk kepada kompleks protein yang nomor 4 dan sama kayak tadi, gitu ya, dihasilkanlah H+ yang ketiga. Jadi ketika NADH dimasukkan, satu NADH dimasukkan ternyata ada 3 kali lontaran gitu ya. Jadi ketika 3H ini itu akan masuk kepada yang namanya ini tuh namanya itu ATP sintase, dia itu ada terbentuklah 3 kali dari yang NADH. Jadi intinya satu NADH karena ada 3 lontaran ini itu akan membentuk 3 ATP. Gitu. Terus bagaimana dengan FADH? Gitu ya. Nah, FADH dia itu nggak ke kompleks protein nomor 1. Dia itu langsung ke sini nih, nomor 2. Kecil nih. Jadi tidak ada lontaran. Lalu masuk ke koenzim Q, masuk ke sini, ada hembusan, masuk ke sitosol C, terus saya masuk ke sini ada hembusan juga. Jadi hembusannya cuma ada di nomor 3 sama nomor 4 dan masuk ke sini jadi sehingga dikalikan 2 kalinya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau misalnya satu NADH ini adalah menghasilkan 3 ATP, nah kalau satu FADH itu menghasilkan 2 ATP karena tidak melewati yang kompleks protein nomor 1 seperti itu. Nah, coba kita ingat-ingat lagi. Tadi NADH yang dihasilkan berapa dari proses sebelumnya? Ada 10. Terus dikali 3 lonjakan, jadi ada 30 ATP yang dihasilkan. Seperti itu. Bagaimana FADH? Sama FADH juga. Tadi ada 2 lonjakan yang ada. Terus yang sebelumnya itu ada 2 FADH. Jadi kalau misalnya kita kalikan jadi 4 ATP seperti itu. Nah, kalau kita jumlahkan jadi 34 ATP semua ATP yang dihasilkannya. Nah, terus coba kita ingat-ingat lagi. Tadi ada berapa ATP yang sudah dihasilkan dari sebelumnya? Ada 4 ya. Berarti kalau misalnya ditambah 4 jadi 38. Ternyata dalam proses ini itu tidak 38 pure. 38-nya itu adalah hasil bersihnya. Ternyata yang hasil bersih dari satu glukosa ya, metabolisme satu glukosa itu adalah 36 ATP. Mengapa 36? Ternyata 2 ATP yang tadi dihasilkan oleh proses glikolisis itu digunakan pada proses setelahnya. Jadi 2 ATP tersebut sudah digunakan gitu. Jadi tinggal sisanya itu 36 ATP seperti itu.
Nah, jadi itu merupakan pembahasan mengenai metabolisme dalam bidang katabolisme dan dalam bidang respirasi aerob seperti itu. Mudah-mudahan dapat menambah edukasi kita dan mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita dapat bisa mensyukuri segala nikmat Allah. Yang dimana sedetail inilah Allah menciptakan kita dalam pembentukan energi. Jadi kita itu kadang merasa capek, merasa mendapatkan energi yang sangat banyak gitu ya. Dari mana sih? Nah, dari sini secara ilmiahnya seperti itu, sangat detail sekali Allah menciptakan kita sebagai makhluk hidup seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.